Taib, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang pada pagi hari ini kita bersama-sama hendak mengkaji tentang bagaimana perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengetahui bahwa Allah menjadikan beliau yatim tatkala di perut ibundanya. Lahir dalam kondisi tidak pernah melihat ayahandanya. Tapi ternyata Allah Jalla Jalaluhu menginginkan hal itu untuk kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh besar, disusui tidak oleh ibundanya. Ahibati fillah, kalau kita lihat muncul generasi yang tidak siap untuk hidup susah. Mereka hanya siap untuk hidup nikmat dikarenakan orang tuanya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau lahir. Disebutkan di, insyaallah ibu-ibu udah pada baca tuh, di halaman 57, bahwa setelah dilahirkannya Nabi alaihi salatu wassalam, ibundanya menyusui Nabi hanya 3 hari atau 7 hari. Dan yang menjadi pengasuh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Baik, silahkan dibaca. Masa menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilahirkan oleh ibunya Aminah, dia menyusui 3 atau 7 hari. Pernah diasuh oleh Ummu Aiman Barakah al-Habasyiyah. Kemudian setelah disusui oleh Suwaibah mantan budak Abi Lahab selama beberapa hari. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan Abu Salamah telah disusui oleh Suwaibah. Urwan bin Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, Suwaibah adalah budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ia menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Lahab meninggal, beberapa keluarganya melihat Abu Lahab dalam mimpi. Sewaktu dia ditanya, apa yang telah kamu temukan? Dia menjawab, saya tidak menemukan sesuatu pun setelah kamu. Hanya saja saya telah mendapatkan minuman sebagai balasan dari memerdekakan Suwaibah. Kemudian datanglah setelah itu rombongan wanita mencari bayi yang mau disusui. Di antara mereka susuan. Sementara Halimah radhiyallahu anha belum mendapatkan anak susuan, maka dia kembali menemui beliau dan membawanya pulang. Dalam Sahih Muslim telah dijelaskan tentang penyusuan ini. Barakallahu fiik. Iya. Subhanallah. Kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau disusui oleh ibunya hanya 3 atau sampai 7 hari. Dan ucapan di sini pernah diasuh oleh Ummu Aiman, bukan pernah diasuh. Dan
ini perlu diperhatikan ya. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aiman. Yang menjadi pengasuh Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu adalah Ummu Aiman. Jadi pengasuh Nabi, kalau mungkin bicara sekarang babysitter, yang mengasuh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah, bukan Al-Khabasyiyah. Al-Habasyiyah. Cuma di tulisan Latinnya pakai kha, dan itu tidak benar. Yang benar adalah Al-Habasyiyah, artinya dia budak hitam dari Habasyah. Kemudian setelah itu disusui oleh Thuwaibah. Thuwaibah ini mantan budaknya Abu Lahab selama beberapa hari. Di sini kita tahu dalam Islam hukum saudara susu. Wa akhwatukum minar radha'ah. Apabila disusui paling tidak 5 kali susuan, maka akan menjadi saudara. Oleh karena itu Rasulullah SAW menceritakan bahwa beliau disusui bersama Abu Salamah oleh Thuwaibah. Dan disebutkan oleh Urwah bin Zubair bahwasanya Abu Lahab membebaskan Thuwaibah itu ketika mendengar berita lahirnya keponakan. Kita tahu bahwasanya Abu Lahab adalah paman Rasulullah SAW. Kita pernah bahas atau ibu-ibu udah pernah baca tuh bahwa Nabi SAW ketika diutus menjadi utusan Allah, ada 4 paman Nabi yang masih hidup. 2 berakhir dalam kondisi Islam sampai meninggal dunia, yang 2 menolak Islam. Yang menolak Islam adalah Abu Lahab dan Abu Talib. Yang menerima Islam adalah paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Abu Lahab pernah bermimpi, bukan Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal dunia, ada salah satu kerabatnya yang bermimpi. Bermimpi apa? Bermimpi melihat Abu Lahab. Ditanya Abu Lahab, apa yang kau dapatkan? Kata dia, yang aku dapatkan segala keburukan kecuali aku ini dikasih minum. Dikasih minum itu karena aku membebaskan Thuwaibah, membebaskan tuh budak karena kebahagiaan dan kegembiraannya dengan Rasul SAW. Artinya Allah, kalau kisah ini benar nanti akan dilihat. Kalau kisah ini benar, ya sudah, itu balasan dia, selesai setelah itu, tidak ada lagi. Artinya Allah Jalla Jalaluh itu akan memberikan balasan kepada semua orang atas kebaikan dia di dunia. Selesai, setelah itu di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa, karena mereka tidak melakukan itu lillahi ta'ala. Kemudian datanglah rombongan Halimah As-Sa'diyah. Ini cerita-cerita lama. Insya Allah kita semua pernah mengetahui cerita ini ketika SD. Bahkan di kampung-kampung kita banyak orang-orang yang namanya Halimah As-Sa'diyah. Padahal As-Sa'diyah itu nisbat kepada kaumnya. Tapi orang karena mereka telah mendengar cerita Halimah Sa'diyah, tentang kebaikan Halimah Sa'diyah, mereka memberikan nama anak mereka Halimah Sa'diyah. Ahibati fillah, kisah perjalanan Halimah Sa'diyah, kisahnya panjang. Kita tahu bagaimana rombongan itu datang dari kampung Bani Sa'ad. Mereka datang ditawarin bayi kecil yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap perempuan-perempuan yang ditawarin untuk menyusui bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berat hati. Kenapa? Mereka mengatakan, kita nih mau menyusuin seorang anak dengan harapan dapat imbalan dari orang tuanya. Kalau anak itu anak yatim, apa yang kita dapat? Apalagi bukan dari keluarga kaya raya. Kalau yatim dari keluarga kaya raya, mereka akan berebut. Tapi ini keluarga miskin.
Subhanallah. Kita akan lihat bagaimana orang-orang ketika itu mereka dalam kondisi miskin, tapi mereka terus berbuat baik kepada jemaah haji. Ini mengingatkan kepada ucapan salah satu ulama yang menjelaskan dulu tuh, atau Syekh menyebutkan di sini pembahasan ketika bagaimana orang-orang musyrikin menghormati jemaah haji, dan sekarang orang-orang Islam malah berusaha untuk menyembelih jemaah haji, memanfaatkan jemaah haji. Bahkan mereka memiliki slogan khidmatul hujjaj syarafun lana, yaitu kita berbakti, mengabdi kepada para jemaah haji adalah kemuliaan bagi kami. Itu dirubah sama sebagian mereka. Bati jiddan qal. Khalas. Di mana ketika semua yang pelan dan ada onta perempuan yang juga sudah tua renta, yang jalannya begitu lambat. Tapi subhanallah, ketika bayi Muhammad SAW ditaruh di pangkuan Halimah dan disusui oleh Halimah, itu yang namanya onta bisa bergerak dengan cepat. Rombongannya Halimah kebingungan. Halimah, kata dia, bukankah itu ontamu yang kau pakai ketika berangkat? Kata dia. Kata iya, kata dia. Ada apa nih? Mulai ada omongan orang-orang tentang sesuatu yang menakjubkan dari bayi yang dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Taib. Syekh menyebutkan di sini bahwa kisah disusuinya Rasulullah SAW di kampung Halimah Sa'diyah ma'ruf, kita semua pada tahu, dan itu ditetapkan walaupun cerita detailnya tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi Imam Muslim menceritakan kalau Nabi pernah disusuin di sana. Berapa tahun disusuin? Ingat, nyusuin itu 24 bulan Qamariyah Hijriyah. Makanya kalau di kedokteran sekarang mereka mengatakan 23 bulan atau 24 bulan. Karena apa? Karena yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim wa fisaluhu fi amain, dan itu bayi disapih oleh orang tuanya dalam kurun waktu 2 tahun. 2 tahun itu hitungan Hijriyah, hitungan Qamariyah. Setelah 2 tahun dibawa sama Halimah. Ini bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Halimah tidak ingin tuh bayi tinggal di Mekah. Halimah berusaha menakut-nakutin, ya bukan menakut-nakutin ya. Dia berkata kepada ibunda Nabi alaihi salatu wasallam, "Udahlah, kau bawa dia, kau tinggalkan dia bersama kami tetap," kata dia. Kenapa? Karena takut nanti di kota Mekah ya ada wabah, ada penyakit, dia tumbuh besar tidak sehat nantinya. Biar dia bersama kami. Akhirnya dibawa lagi. Dan nanti ada kejadian dibelah dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Halimah ketakutan dan membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah untuk dibalikan kepada ibundanya. Taib. Syekh tidak bercerita panjang lebar. Tapi Syekh hendak berbicara tentang hikmah. Karena kajian kita bukan hanya tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tentang pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama nih, kita baca pelajaran yang pertama. Kenapa? Fadhali. Nah, hikmah. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Hikmah dibalik keberangkatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke daerah pedalaman yang jauh dari kota untuk disusui sebagaimana yang menjadi kebiasaan tokoh-tokoh Arab pada waktu itu. Di antaranya, 1. Masa menyusui di pedalaman yang jauh dari kota untuk menghindari polusi pergaulan kota dan untuk menghirup udara segar pedesaan, apalagi kota Mekah pada waktu itu didatangi oleh banyak pengunjung yang berasal dari penjuru dunia
dengan beragam jenis manusianya. Mereka datang untuk menunaikan haji, kunjungan, untuk melakukan perdagangan, dan lain-lainnya. Kondisi tersebut berpotensi mengotori pergaulan dan moral. Oleh karena itu, pendidik hendaknya menjaga kesehatan anak dan membiasakan mereka keluar untuk menghirup udara yang segar, karena hal tersebut berpengaruh baik dari sisi kesehatan dan kejiwaan anak ke depan. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Dan ini pelajaran penting buat semuanya. Artinya buat para orang tua, buat para guru, bagaimanakah mereka mendidik anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke pedalaman, ke kampung. Kenapa? Karena kota Mekah yang menjadi pusat segala sesuatu. Pusat perdagangan, pusat peribadatan, pusat perjumpaan orang-orang penting di sana. Sehingga tinggal di kota Mekah segala jenis manusia. Sehingga kalau sekarang nih, bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke Mekah, jemaah berangkat ke Mekah, itu akan didapatin di Mekah itu Al-Banjari. Orang Banjar. Ada yang didapati Al-Lumbuki. Orang Lombok tuh ada di Mekah. Akan didapatin Al-Falembani. Orang Palembang. Ada Al-Minangkabawi. Orang dari segala tempat. Mereka berkumpul di sana memang pada waktu itu. Sehingga ya berbagai macam adat, tradisi, akhlak bercampur di sana. Tidak murni lagi mereka yang tinggal di situ. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dan orang Arab lainnya pada waktu itu berkebiasaan untuk menyusukan anaknya bukan di dalam kota. Kalau sekarang orang-orang banyak menyusui anaknya. Banyak tidak menyusui anaknya. Dia ya belikan susu bubuk atau susu apa, itu diberikan kepada anaknya. Sudah disusui di dalam kota, tidak dengan ASI, dengan lingkungan yang tidak sehat, makanya penyakit-penyakit semakin banyak menimpa anak-anak sekarang. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya kita yang kurang perhatian dengan pendidikan mereka. Kalau berbicara Ustadz, kita cari rezekinya di kota besar, tapi nggak ada masalah. Tapi anakmu kau kirim ke kampung, kau kirim ke sana, biar disusui sana, cari. Dan ini penting, mencari ibu susu itu penting. Artinya, kalau kita daripada kita beli kasih susu sapi, lebih baik kita kasih susu ASI. Dan ini perlu dilestarikan. Kalau mungkin ada yang istilah bank ASI, tapi Islam berbicara tentang sesuatu yang lebih indah, yaitu bagaimana anak itu menyusu kepada ASI, walaupun bukan susu ibunya sendiri, tapi ASI dari wanita lain. Di situ ada kedekatan antara sang anak dengan yang menyusui. Maka akan jadi saudara susu nanti, akan jadi ibu susu. Yang kedua, di Amerika disebutkan, mereka menyebutkan satu penelitian. Itu anak-anak yang berada di inkubator. Yang satu di satu ruangan dikasih suara detak jantung. Yang satu lagi ditaruh di ruangan yang tidak ada detak jantung, suara detak jantung. Ternyata yang dikasih suara detak jantung itu mereka lebih tenang, lebih nyaman dan nyenyak tidur mereka. Dan itu penyebab ketika anak diletakkan di dada ibunya, anak itu mendengarkan detak jantung. Detak jantung ibunya. Sehingga itu menyebabkan dia nyaman tidurnya. Maka itu yang perlu dilestarikan. Di Jakarta bikin tempat, ada yang dekat Bogor, dekat mana. Kita bisa membuat di sana orang-orang di kampung yang mereka menyusuin. Dan anak-anak akan tumbuh besar. Dengan apa? Tidak dengan orang tuanya yang selalu memanjakan dia. Di sini disebutkan kisahnya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, karena dia cinta sama anaknya yang bernama Walid,
itu anaknya tidak dikirim ke kampung. Udahlah disusui di istana, kumpul dalam sama keluarga karena ayahnya kepingin kelihatan terus sama tuh anak. Akhirnya Walid bin Abdul Malik ini lahan, bicaranya nggak benar. Artinya lambat dia bisa bicara atau bahasa Arabnya juga nggak bagus. Sedangkan Sulaiman ibn Abdul Malik, adiknya atau kakaknya Walid ini fasih ketika berbicara. Apa penyebabnya? Tadi. Karena ini anak dikirim ke kampung, dikirim ke Badui, sehingga mereka di situ dididik, diadab. Tidak seperti orang tua yang selalu kesian, jangan ini, jangan itu ya. Ya kita lihat, ana melihat subhanallah, anak-anak dari Afghanistan di asrama kita waktu itu anak kecil mereka bisa ngangkat air 5 liter. Kadang-kala 2. Belanjaan mereka yang bawa. Ana berpikir subhanallah. Kenapa anak kita nggak bisa? Karena kita tidak membiasakan mereka. Kita selalu bicara kesian. Turun dari mobil, habis belanja, panggil pembantu. Mbok, turunin mbok. Jangan. Nggak usah panggil mbok. Katakan kak nak, turunin semua. Abah ingin atau ibu ingin mobil bersih. Kau turunin semuanya. Jadi anak yang bekerja dibiasakan. Di sini disebutkan thumma uddibu fata'addabu. Itu orang-orang diajarin etika dan adab di kampung. Dibiasakan bekerja dalam kondisi mereka kecil. Disuruh nyapu tuh anak. Disuruh bersih-bersih. Kalau bisa anak itu disuruh nyuci, suruh apa? Habis makan, ya kalau di kampung Masya Allah, anak kadang-kala sampai malu ngelihat anak kita yang di kota. Kadang-kala kita buka bersama. Ana lihat anak-anak kampung itu kecil-kecil bisa makan. Yang anak kota, ana nggak usah anaknya orang, anaknya anak ngomong sama ibunya sampai, Yusuf kau lihat tuh, itu anak kampung Masya Allah bisa makan. Anak kita biasa disuapin. Akhirnya dia ketika makan bersama nggak bisa. Tadi pentingnya adab dan etika di kampung. Dan masih banyak kampung-kampung yang mengajarkan seperti itu. Jadi anak tuh dikasih nasi, nih kau habisin. Harus habis. Kalau kita kan aduh ini digendong baru disuapin ini sampai gede nggak bisa makan sendiri. Kalau makan morat marit, kocar kacir tuh makanannya. Jadi faedah yang pertama tadi, anak itu selamat dari penyakit-penyakit kota, nggak stres di sana di kota. Apalagi kalau kita bicara penyakit jiwa di kota ya, orang-orang sampai yang ceritanya orang-orang di Jakarta Ustaz, anak punya sahib dari Padang. Dari Padang dia itu lembut Ustaz, sampai Jakarta 2 minggu jadi supir mikrolet Ustaz. Aduh, udah garang Ustaz kata dia. Kenapa? Karena dia terbentuk dengan lingkungan yang ada. Sedangkan kalau kita hidup di kampung itu keluar udaranya seger. Masya Allah. Lihat yang hijau. Lihat kambing lewat. Lihat sapi lewat. Sekali-kali lah mungkin ada motor yang lewat. Jadi anak-anak itu insya Allah akan lebih sehat hidup di kampung. Dan antum lihatlah orang-orang kampung. Umur 70 tahun. 80 tahun. Yang wanita-wanitanya Masya Allah. Jarang lihat wanita kampung itu gemuk. Singset mereka. Umur berapa? Tadi umur 90 tahun kadang-kala anda lihat Masya Allah. Baik, barakallahu, ini yang berkaitan dengan yang pertama. Yang kedua, para bayi dikirim untuk diasuh ke pedalaman dimaksudkan untuk membiasakan mereka berbahasa Arab yang bagus dan untuk menghindari kesalahan dalam berbahasa Arab. Hal ini menunjukkan besar perhatian mereka terhadap bahasa daerah mereka, yaitu bahasa Arab. Hal tersebut adalah sebuah pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga bahasa Arab, bahasa Quran, dan bahasa Sunnah yang mulia. Barakallahu fiik. Nah, kita bicara bahasa Arab, umat Islam di Indonesia, Masya Allah, terbesar, dikatakan sedunia. Berapa persen? Dulu katanya 87,1%. Tapi yang membuat kita prihatin
Kenapa kalau naik pesawat yang ada koran bahasa Mandarin, bahasa Cina? Kenapa tidak ada koran berbahasa Arab? Apa penyebabnya? Kita nggak perhatian sama bahasa Arab. Nah, ustadz-ustadz pun tidak perhatian dengan bahasa Arab. Lulusan Timur Tengah banyak kali, lulusan pesantren banyak sekali, tapi mereka tidak menjaga ke dalam bahasa Arab. Kurang menghargai bahasa Arab. Mereka lebih menghargai bahasa Inggris. Mereka lebih memuliakan orang yang bisa bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa mana. Bahasa Arab biasa aja. Karena mungkin kalau kita bicara fulus, kadang-kala bahasa Arab, ya kalau guru kursus bahasa Arab sama guru kursus bahasa Jepang, gajinya lebih besar mana ibu-ibu? Ibu-ibu? Bahasa Jepang, bahasa Arab. Kenapa? Bahasa Arab nggak dapat duit dia. Mungkin bahasa Arab jadi TKW kalau bisa bahasa Arab, Ustaz. Haibati fillah. Kita akan lihat bagaimana perhatian orang-orang dulu dengan bahasa Arab, dan bagaimana setelah Islam datang kita harus lebih perhatian dengan bahasa Arab. Tatkala Islam masuk ke Mesir, Mesir itu bukan negeri Arab. Bukan. Dia itu dataran Afrika. Bagaimana kalau kita bicara Jazirah Arab, nggak masuk Mesir. Irak, Iran, Syam. Mereka bukan negeri Arab. Dulu mereka adalah negeri-negeri yang dijajah atau dikuasai oleh Persia dan Romawi. Ketika Islam datang, bisa antum bayangin, Islam datang, bahasa Arab dibawa tuh. Dibawa kemana? Dibawa ke Mesir. Penduduk Mesir bahasa Arab. Ketika sampai Sudan, bahasa Arab dibawa ke Sudan. Penduduk Sudan berbahasa Arab. Sampai ke Afrika Utara atau Afrika Tengah. Anak kurang ngerti sama negeri Afrika. Tunis, bahasa Arab. Aljazair, bahasa Arab. Mauritania, bahasa Arab. Maroko, bahasa Arab. Nyebrang ke Spanyol, ketika itu Spanyol berbahasa Arab, jemaah. Antum bisa bayangin kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam yang ada di Spanyol, dulu namanya Andalus. Antum kalau lihat tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Abdillah Al-Qurtubi berbahasa Arab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi dari Stiva, dari sana berbahasa Arab. Kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ibnu Hazm, beliau punya kitab Al-Muhalla. Itu semua bahasa Arab. Jadi mereka perhatian dengan bahasa Arab. Dan negeri kita Indonesia, kalau jamaah melihat sebelum merdeka, sebelum kita merdeka, itu koran-koran berbahasa Arab. Majalah-majalah bahasa Arab. Ana baca majalah Al-Mursyid berbahasa Arab. Ada Jaridatu Hadramut. Ada Al-Ahqaf. Macam-macam berbahasa Arab. Dan bukan hanya itu. Kalau melihat tulisan Jawa pun ditulis dengan huruf Arab. Jadi kalau beli kitab kuning tuh yang ada terjemahannya. Biasanya terjemahannya itu ditulis miring. Itu terjemahannya ada yang bahasa Sunda. Terjemahannya ada yang bahasa Jawa. Terjemahannya ada yang bahasa Jawa. Bahasa Madura. Ada yang bahasa mana macam-macam. Tapi semuanya ditulis dengan huruf Arab. Ditulis dengan huruf Arab. Sampai hari ini kalau mau beli. Ada di toko-toko. Yang dikenal dengan Arab Pegon dulu mungkin. Ditulis bahasa Arab. Padahal bahasa Madura. Padahal bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ditulis seperti itu mereka pada waktu itu. Ini pertanda perhatian ulama-ulama dulu dengan bahasa Arab. Sangat besar sekali. Dan kalau kita lihat Syekh Hashim Al-Ash'ari.
pendiri Nahdlatul Ulama. Buku-bukunya berbahasa Arab ditulis pada waktu itu. Subhanallah. Itu perhatian mereka dengan bahasa Arab. Dan kita tidak perhatian dengan bahasa Arab. Ustaz, perhatian Ustaz. Alhamdulillah banyak yang lulusan pesantren. Banyak yang lulusan Timur Tengah. Nah, banyak. Tapi di rumah mereka tidak pakai bahasa Arab. Ana katakan kita malu nih sama orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Orang-orang Mandarin. Mereka di rumah bahasa Arab. Anaknya bisa bahasa Arab. Anak kadang-kadang, ya Allah, kenapa kita meremehkan dengan mengatakan, oh kita kan hidup di Indonesia, kita harus bahasa Indonesia nanti di kampung. Ya Allah, anak tuh dilepas di kampung bisa bahasa Arab. Nah, anak lepas di kampung bahasa Arab, bisa bahasa Jawa. Anak punya anak, Masya Allah. Dari Madinah datang sampai Indonesia, seharusnya kelas 2 turun kelas 1 karena nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi sebulan bisa bahasa Madura. Karena dia udah sama anak-anak kampung. Bahasa Arab ini penting, harus kita jaga. Dan kita akan baca nih perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana mereka, ini bahasa Al-Qur'anul Karim, bahasa sunnah nabawiyah. Dan kita sekarang belajar kitab fiqh sirah nabawiyah dengan terjemahan. Dan udah berulang kali kita perbaikin terjemahan-terjemahan tersebut. Karena memang kalau orang belajar agama lewat buku terjemahan, ditakutkan ada terjemahan yang tidak tepat, akhirnya itu yang dia yakini. Itu yang dia sampaikan. Padahal ada kesalahan dalam terjemahan. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia itu menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari. Dia mengatakan, amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah wa a'ribul Qur'an fa innahu arabi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, belajarlah kalian sunnah. Suruh belajar sunnah. Tuh Umar dari dulu udah nyuruh kita belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan wa tafaqahu fil arabiyyah. Nih jamaah, ada terjemahan yang salah. Terjemahannya apa? Belajarlah kalian sunnah Nabi, belajarlah ilmu fikih, dan belajarlah bahasa Arab. Padahal bahasa Arabnya fatafaqahu fi sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Artinya kalian belajarlah sunnah dan belajarlah bahasa Arab, bukan belajar fikih. Tafaqquh itu memang fikih itu artinya memahami. Kalian berusahalah belajar untuk memahami sunnah dan belajar untuk memahami bahasa Arab, bukan belajar fikih. Tolong diperbaiki nih. Belajarlah ilmu fikih ini tidak disebutkan oleh Umar bin Khattab. Yang Umar sebutkan, belajarlah kalian sunnah dan belajarlah bahasa Arab. Wa'aribul Qur'an, dan berlatihlah mengenal i'rab dalam susunan Al-Qur'anul Karim. Fa innahu arabi, karena itu adalah bagian dari bahasa Arab. Ini terjemahan yang kurang tepat. Artinya kalian Quran itu pelajari. Dia itu bahasa Arab, Quran itu. Oke, kita mau cari i'rabnya. Belajarlah atau bacalah Al-Quran sesuai dengan tuntunan atau tatanan bahasa Arab. Karena Quran itu bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan karena dia adalah bagian dari bahasa Arab, bukan. Karena Al-Quran itu bahasa Arab. Berbahasa Arab Al-Quran itu. Makanya kalau kita bicara jamaah, kita bicara Islam Nusantara yang selalu sekarang sedang dijual, Islam Nusantara. Islam itu tidak menentang yang namanya tradisi. Tidak. Bahkan di dalam kaidah fikih itu, mereka ada kaidah fikih yang besar yang disebut al-'adah muhakkamah. Tradisi itu menjadi sandaran hukum. Nah, tapi ingat kapan? Ketika tidak bertentangan dengan nas, teks dalam Al-Quran, dalam sunnah, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah fikih yang disepakati, dan tidak bertentangan dengan ijma.
Maka kalau kita bicara Islam, kita bicara Arab. Ustaz, tapi Islam bukan hanya untuk orang Arab. Iya betul. Tapi Islam mengajak semua orang untuk bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena Qur'annya bahasa Arab. Qur'annya bahasa Arab. Maka dikatakan wa'aribul Qur'an fa innahu Arab. Kau pelajarin itu Al-Quran. Kalau mau berlatih i'rab artinya mempelajari bagaimana tatanan bahasa Arab dari Quran. Nah, itu tuh bahasa Arab. Dan Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul lahna wal fara'id fa innaha min dinikum. Kata Umar bin Khattab, belajarlah bahasa supaya tidak salah ucap, salah baca, salah ngomong, dan belajarlah ilmu al-fara'id fa innaha min dinikum. Karena sesungguhnya itu adalah bagian dari agama kalian, bagian dari agama kita. Jadi nggak bisa memisahkan Islam dari Arab, nggak bisa. Ada yang mengatakan, wah ini Islam Arab nih. Kau mau Islam mana? Kitabnya mau diganti pakai bahasa Jawa. Hadis-hadisnya mau diganti pakai bahasa Jawa umpamanya. Sedangkan kita lihat di negeri kita banyak kali bahasa. Tapi semuanya diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini bahasa persatuan umat Islam. Kalau kita bicara bahasa Indonesia, itu bahasa persatuan bangsa Indonesia, betul. Nah, bahasa persatuan negeri kita adalah bahasa Indonesia. Karena tadi ada banyak bahasa, dikatakan ada 360 bahasa di negeri kita, bahasa persatuannya adalah bahasa Indonesia. Tapi ingat, ada ribuan bahasa di dunia ini. Ada ribuan etnis mungkin di dunia ini. Yang menjadi menyatukan dengan umat Islam, bahasa persatuan umat Islam adalah bahasa Arab. Ketika berkumpul jemaah haji di Mekah, 3 juta orang. Dari 160, 170, 180 negara mereka kumpul. Kita tidak bicara dari pulau. Yang dari Indonesia kumpul dari semua pulau. Dari 100 atau dari 6.000 pulau yang dihuni, itu berkumpul di Mekah tuh. Berkumpul dengan siapa? Dengan orang Turki, berkumpul dengan orang Spanyol, berkumpul dengan orang-orang Afrika, kumpul jadi satu. Bahasa apa yang menyatukan mereka di situ? Bahasa Arab. Ketika mereka turun dari Padang Arafah menuju ke Mina, kau akan dengar satu lantunan yang mereka ucapkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Dilantunkan, diucapkan dalam bahasa Arab. Kemudian tatkala 3 juta, 4 juta orang bertakbir sekaligus, apa yang mereka katakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bayangkan, dari seluruh penjuru dunia mereka berkumpul jadi satu. Apa yang mereka katakan? Takbir dengan bahasa Arab. Apakah tatkala datang umpamanya orang Indonesia datang ke Arafah, mereka jadinya takbirnya yang mungkin yang nggak bisa bahasa Jawa pakai bahasa Indonesia. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mungkin yang Jawa mengatakan Allah Maha Ageng, Allah. Kemudian yang dari bahasa Allah Maha apa lagi lah. Itu bahasa Indonesia yang dengan tadi 360 bahasa di negeri kita. Tetapi tatkala mereka berkumpul di sana, dan ingat pusat kita, kiblat kita mana? Baitullah, Ka'bah. Di situ semuanya berbahasa Arab. Tatkala mereka tawaf, mereka melewatin Hajar Aswad, mengangkat tangan, mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Jalan mereka. Mereka berdoa. Nah, doa dengan segala bahasa boleh. Tapi tatkala mereka sampai ke Rukun Yamani, mereka mau lewatin Rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, apa yang mereka ucapkan? Wallahi antum lihat tuh. Lautan manusia mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka ucapkan dengan bahasa Arab. Itu bahasa persatuan mereka. Maka kita perlu belajar. Perlu belajar. Maka jangan diremehkan. Yang udah bisa bahasa Arab, tolong dipakai bahasanya.
Kau sebagai seorang ustadz, punya anak-anak, istrimu Masya Allah, apalagi kalau suami dari lulusan Medina, istri lulusan Libya, anak bahasa Sunda semuanya. Gimana jemaah? Ya Ustadz, kesian Ustadz, nanti nggak bisa bahasa Sunda. Ya Allah, yang hidup di sana bahasa Sunda. Lepas tuh anaknya pagi hari buka pintu rumahnya, kayak digiring tuh, giring di sana main gitu kan. Pulang bisa bahasa Sunda dia langsung. Yang bahasa Betawi bisa bahasa Betawi. Karena anak kecil itu, ya menurut ilmu apa nggak tahu. Tapi katanya anak kecil tuh 5 tahun, sampai umur 5 tahun dia bisa 10 bahasa tanpa repot. Dia kalau diajak ngomong bahasa Jawa sama orang Jawa, keluar tuh bahasa Jawa dia. Ketika diajak ngomong sama orang Arab, karena dia udah biasa bahasa Arab, dia bisa bahasa Arab. Nggak repot. Sebagian orang mengatakan, kesian Ustaz, nanti dia bingung Ustaz kalau diajarin banyak bahasa. Enggak, Ana melihat sendiri dengan mata Ana, dan Ana dengar dengan kuping Ana, anak-anak kecil dari Bosnia, Masya Allah. Datang sahibnya dari Bosnia, ngajak ngomong anaknya bahasa Bosnia. Datang dari Albania, yang mereka bahasanya agak mirip, ngomong bahasa Albania. Datang bahasa Arab, ngomong bahasa Arab. Datang bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Jadi mereka itu, otak kita ini bukan kayak HP. Dulu kita tahu, HP kita kalau mau ganti bahasa, itu harus reboot. Iya, reboot artinya diulang tuh. Mau ganti bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, harus dimatikan dulu baru ganti. Otak kita tuh jauh lebih canggih dari itu. Sekarang HP udah gak perlu ribut. Jadi mau ganti bahasa, pencet ganti bahasa langsung dalam hitungan detik. Subhanallah. Kita lihat nih, kadang-kala kita yang Muslim gak bangga berbahasa Arab. Bahasa Arab. Maya, ya Allah, di sini nih ada toko sarung sama kemeja. Anak heran, yang punya non Muslim, itu bisa bahasa Arab. Sama anak buahnya itu, kam arba'in, kam sittin. Anak ngomong, ajib, anak ngomong. Anak baru paham, oh ternyata mereka bisa bahasa Arab disebabkan kebanyakan pembelinya itu adalah dari pesantren-pesantren. Dari kiai-kiai, ustadz-ustadz yang beli sarung, beli apa ke sana, mereka berbahasa Arab. Akhirnya tuh yang punya bisa bahasa Arab, anak buahnya bisa bahasa Arab. Intinya butuh dibiasakan. Yang udah bisa bahasa Arab kef haluk, ya sudah, sama anaknya kef halak. Yang bisa bahasa Arab ahlan wa sahlan. Yang bisa bahasa Arab cuma umpamanya khudil ma, ambil air. Ngomong sama anaknya, khudil ma ya waladi. Sudah, itu aja yang dia bisa. Yang lainnya bahasa Indonesia nggak apa-apa, nanti dia tambah lagi. Dan ana lihat ibu-ibu di kajian Al-Ikhlas. Udah bisa bahasa Arab belum? Bisanya na'am la fulus. Jadi subhanallah jemaah. Cobalah sekarang kita bismillah nih. Yang udah belajar beranak, kalau lihat yang ngajar bahasa Arab Ustadz Hamzah kalau nggak salah. Apa Ustadz Abu Hamzah ngajar bahasa Arab? Dipakai bahasa Arab. Udah ngomong di antaranya bahasa Arab. Anaknya di pesantren, pulang dari pesantren, bil Arabiyah. Lazim sama ibunya bil Arabiyah. Nanti umpamanya baru nggak bisa, di situ kita berusaha untuk mengkaji ulang. Dan kita disebutkan fa innaha min dinikum. Itu termasuk agama kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah ketika tawaf ketemu 2 orang ngomong tidak dengan bahasa Arab, dipukul sama Umar bin Khattab, kata dia. Kau baca Arab, kata dia. Ini termasuk bagian dari agama kita. Bagaimana tidak disebut bagian dari agama kita, jemaah? Ketika kau bermula dari takbir Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, semua bahasa Arab. Ketika kau membaca Al-Quran dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas bil Arabiyah. Makanya perlu, kadangkala terjemahan ini memang terjemahannya karena terjemahan semuanya. Kadangkala tadi ada kesalahan terjemahan yang perlu diperbaiki. Syekhul Islam berkata, fa inna nafsal lughal arabiyyah minad din. Dia mengatakan sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk dari agama.
Beliau mengatakan wa ma'rifatuha fardun wajib. Nah, ini dan mengetahuinya adalah fardu wajib. Tapi terjemahannya fardu apa? Fardu ain. Dia fardu wajib. Kenapa beliau? Fa inna fahmal kitab was sunnah, karena memahami, karena bukan mempelajari ya. Dan ini kesalahan diganti memahami. Karena memahami Alkitab, yaitu Al-Quran, fa inna fahmal kitab was sunnah fardun wajib. Karena memahami Al-Quran dan sunnah hukumnya fardu wajib. Dan beliau mengatakan wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan tidak mungkin, ya ini terjemahannya, bismillahirrahmanirrahim. Dan mempelajari Quran Sunnah tidak mungkin terjadi, ya. Ini ada yang salah, ada yang kurang tepat lah, bukan salah ya. Dia mengatakan wala yufham, dan tidak akan difahami. Karena memang kesalahan dari awal mempelajari, maka yang mempelajari diganti dengan memahami. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin kecuali dengan memahami bahasa Arab. Kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib. Lalu dia menyebutkan di sini. Sementara kaidah berbunyi sesuatu yang wajib yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan adanya penyebab, maka penyebab tersebut hukumnya juga wajib. Jadi wajib belajar bahasa Arab. Yang mampu, yang memahami Al-Quranul Karim ya. Maka tolong dipakai bahasa Arabnya. Jangan sekedar menghabiskan waktu. Karena subhanallah, ana lihat teman-teman kursus bahasa Arab, belajar bahasa Arab, tapi nggak dipakai sama dia. Cuma mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana udah belajar bahasa Arab. Tapi bisa, ya nggak bisa sih Ustaz. Dari dulu masih yang bab pertama dong. Dan kalau ini orang umum aja diperintahkan belajar bahasa Arab, apalagi santri-santri. Makanya kadang-kadang bingung. Kita di kampus kita nih masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang kurang peduli dengan bahasa Arab. Maka tolong orang tua yang punya anak di pesantren, tekankan kepada anaknya, nak, tolong kau berbahasa Arab bukan karena aturan, tapi kau berbahasa Arab karena Allah. Termasuk bagian dari agamamu, nak. Kau itu akan bisa memahami Al-Quran ketika kau bisa bahasa Arab. Kau dengan mudah bisa memahami sunnah-sunnah Nabi. Tidak perlu baca terjemahan. Kadang-kala terjemahannya juga salah. Dan Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan tentang Al-Quranul Karim. Faman arada tafahumahu. Ini Imam Asy-Syatibi ingat dari Spanyol. Ketika Spanyol masih jadi negeri Islam. Beliau mengatakan faman arada tafahumahu min jihati lisan Arab yufham. Beliau mengatakan barang siapa, tunggu anda baca terjemahannya. Bagi siapa yang ingin memahami Al-Quran, maka hanya dengan cara memahami bahasa Arab. Wala sabila ila tatallubi fahmi min ghairi hadhil jihah. Beliau sampai mengatakan tidak ada jalan untuk memahaminya selain dengan jalan itu. Makanya kalau ada seorang ustaz, beliau itu tidak bisa bahasa Arab. Ini masalah? Iya, bisa jadi masalah. Ustaz kan udah banyak buku yang diterjemahkan. Nah, udah banyak buku yang diterjemahkan. Tapi tadi, sebagai seorang ustaz beda sama orang awam. Orang awam aja kalau bisa dia belajar bahasa Arab. Seorang ustaz, kalau engkau hanya mengajarkan dari terjemahan, kalau penerjemahnya salah, kau akan menyampaikan salah. Dan kau tidak akan pernah tahu kalau ternyata itu salah. Karena kau nggak ada bahasa Arab. Makanya dikatakan oleh Asy-Syatibi, dari jalan bahasa Arab, jalan memahami Al-Quranul Karim. Maka memang tafsir. Ustaz sekarang ada tafsir bahasa Indonesia. Naam, alhamdulillah ada tafsir bahasa Indonesia. Cuma tetap ada banyak kekurang telitian ya. Makanya kadang-kala mereka ya perlu diteliti kembali terjemahan-terjemahan tersebut. Kemudian Al-Imam Syatibi mengatakan asy-syari'atu arabiyyah. Beliau mengatakan syariat itu dalam bentuk bahasa Arab. Syariat itu dalam bentuk bahasa Arab. Di sini sumber syariat. Wa idza kanat arabiyyah, apabila
Nah, ini terjemahannya. Wa idza kana arabiyya fala yufhamuha haqqal fahm illa man fahimal lughal arabiyyah. Apabila berbahasa Arab, maka tidak mungkin bisa memahaminya dengan benar kecuali dengan memahami bahasa Arab. Memahami dengan benar. Haqqal fahm. Li'annahuma siyani fin namati ma ada wujuhal i'jaz. Karena keduanya dalam bentuk yang sama, sama-sama bahasa Arab, kecuali yang berkaitan dengan, ini ada salah terjemahan lagi jamaah. Salahnya fatal ini. Salahnya kecuali yang berkaitan dengan majaz. Bukan majaz, bukan kiasan. I'jaz. I'jaz itu artinya kemukjizatan Al-Quranul Karim. Karena kalau bahasa Arab, semua orang bisa bikin bahasa Arab. Kita bicara puisi, kita bicara pantun, kita bicara syair, kita bicara cerita dengan bahasa Arab. Nah, orang bisa bikin, tapi orang tidak akan bisa bikin seperti satu surat dalam Al-Quran Karim. Ini yang dikatakan oleh Syatibi. Bentuk yang sama-sama berbahasa Arab, kecuali yang berkaitan dengan Allah. Dengan yang berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Itu tolong diganti. Bukan dengan majaz. Bayangkan antum lihat nih. Yang nerjemahkan sangat jauh panggang daripada api. Ya mudah-mudahan ya, Darus Sunnah ini bisa memurojaah kembali dan mencetaknya ulang, karena ini kesalahan-kesalahan yang fatal banget, sehingga orang memahaminya kecuali yang berkaitan dengan majaz umpamanya, ya tidak akan sesuai dengan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian disebutkan di sini, Syekh menyebutkan bagaimana musuh-musuh Islam itu memerangi bahasa Arab. Memerangi dengan apa? Ya, salah satunya, ini ada seorang dokter dari Mesir. Dia jadi dokter di kampus kita di Medina. Ada ngobrol sama dokter ini belajar kedokteran pakai bahasa Arab. Kata dia, enggak lah, kalau pakai bahasa Arab jadi kacau nanti ilmu kedokteran. Subhanallah tuh. Seorang muslim sampai berpikiran seperti itu. Kalau mempelajari ilmu kedokteran dengan bahasa Arab, maka akan jadi kacau ilmu kedokteran itu. Mereka lupa. Kalau di Israel itu punya bahasa Ibrani yang sudah mati. Ketika Israel berdiri pada tahun 48. Ketika Inggris meninggalkan Israel, maka Israel diakui sebagai sebuah negara oleh Inggris. Itu orang-orang Israel mulai mengganti dengan bahasa Israel. Antum tahu, tulisan mobil-mobil mereka itu, tulisannya tulisan bahasa Israel, bukan bahasa Latin. Bahasa Israel, Anda lihat Allah, kita jadi nggak paham. Taklimat itu pakai bahasa Israel. Dan dikatakan bahwasanya ilmu kedokteran pun diajarkan dengan bahasa Israel. Di Israel sana. Kenapa di beberapa negeri di Arab ilmu kedokteran diajarkan dengan bahasa ini? Termasuk usaha untuk melemahkan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu, nggak mungkin mau belajar ilmu teknologi atau apa aja dengan bahasa Arab, ini termasuk yang tidak benar. Dan bahasa Arab pasaran di mana-mana tersebarkan untuk melemahkan bahasa yang fasih. Ada orang yang Masya Allah bahasa Arab, kayak seorang yang bekerja di Arab Saudi, itu bahasanya bahasa pasaran. Ketika baca Quran nggak paham, baca kitab nggak bisa. Maka ingat, kita berusaha untuk kembali menghidupkan bahasa Arab ini. Jangan sampai kita ikut arus mengatakan kalau nggak mungkin bisa bahasa Arab ya. Sampai orang-orang Arab pun dikatakan kemungkinan 20 tahun ke depan tuh anak-anak kecil Arab nggak bisa bahasa Arab. Kenapa? Karena pembantu-pembantunya bukan orang Arab, sehingga anaknya tidak bisa bahasa Arab. Jadi banyaknya disebutkan oleh Syekh, menyebutkan bahwasanya di antara sebabnya bid'ah terjadi, pemahaman-pemahaman yang menyeleneh, itu disebabkan karena ketidakmengertian mereka dengan bahasa Arab. Akhirnya pemahaman mereka menyeleneh. Contohlah ketika berbicara tentang Allah
Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Istiwa itu artinya tinggi di atas sana. Kemudian kalau kita baca terjemahan, disebutkan bersemayam. Dan tidak tepat. Dan mungkin nggak ada bahasa terjemahan yang detail ya tentang makna istiwa itu seperti dalam bahasa Arab yang diartikan tinggi di atas sana Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bersemayam berarti duduk umpamanya, dan tidak disebutkan di situ makna duduk sebenarnya dalam istiwa itu. Jadi ingat, kita berusaha untuk memahami bahasa Arab, dan di akhir hikmah ini Syekh menyebutkan bahwasanya bahasa Arab adalah salah satu unsur penting dari 3 masalah utama yang menjadi sasaran tembak. Sasaran tembak musuh-musuh Islam. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah Ka'bah Al-Musharrafah. Yang ketiga adalah bahasa Arab. Jadi tolong dijaga bahasa Arab ini, jangan sampai hilang. Baik, barakallahu fiik. Yang ketiga. Yang ketiga, Allah Ta'ala telah menakdirkan Halimah radhiyallahu anha menyusui dengan cara yang tidak mudah. Setelah bertekad untuk meninggalkan Mekah, dia kembali untuk mengambil Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena awalnya tidak suka, tetapi setelah berada di pangkuannya dan mendapatkan keberkahan baginya dan keluarganya, dia bertekad untuk tidak melepaskan anak yang pada mulanya semua wanita enggan untuk menyusuinya itu. Barakallahu fiik. Ya, nanti dibaca tuh bagaimana kondisi Halimah. Dia ketika membawa baby Muhammad itu dalam kondisi hati, aduh kita dapat anak yang gak punya orang tua, nanti gimana hidup kita, dengan banyak bayangan-bayangan. Tapi kemudian ternyata itu baby membawa berkah. Pelajaran penting di sini, kita harus husnudzon sama Allah Jalla Jalaluh. Disebutkan bahwasanya fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang kau benci ternyata itu menjadikan sesuatu yang baik sekali. Kita husnudzon dalam kehidupan dan optimis selalu. Dan di sini disebutkan oleh Syekh Athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, agar kita menghadapi kehidupan ini, permasalahan apa aja, anak kita umpamanya, kadang-kala orang tua melihat, aduh anakku kok bandel, anakku kok kayak gini ya. Kadang-kala dia punya masalah di kerjaan, di PHK, dikeluarkan. Ada orang yang Masya Allah setelah dia hijrah, usahanya tambah terpuruk umpamanya. Lihat nih, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, innal abda la yahammu bil amr. Sesungguhnya seorang hamba ada yang ingin berharap sesuatu. Dia ada himmah, ada semangat untuk mendapatkan minat tijarah wal imarah. Dia ingin mendapatkan perniagaan atau jabatan untuk dimudahkan bagi dia. Fayanzurullah ilaih. Kemudian Allah memandang kepadanya. Bentar nih, inilah terjemahannya ya. Nah, disebutkan di sini fayanzurullah ilaih. Kemudian Allah memandang kepada dia, bukan memalingkan nikmatnya. Bukan memalingkan, tapi memandang kepadanya. Fayaqulu lil malaika. Lalu Allah berkata kepada malaikatnya, palingkan dia dari keinginannya. Isrifuhu anhu. Palingkan dia dari perniagaan yang dia inginkan dia sukses di sana. Palingkan dia dari apa? Dari jabatan. Ada orang ingin jadi pejabat, dia keluar duit, Masya Allah, usaha sana, usaha tim sukses sampai bangkrut dia. Tapi dia gagal jadi pejabat. Apa yang akan terjadi? Kita lihat ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Di sini Allah mengatakan, isrifu anhu, palingkan dia dari yang dia inginkan. Fa inni in yassartuhu lahu. Karena jika aku memudahkan keinginannya, mungkin mengabulkan, nggak apa-apa. Fa adkhaltuhun nar. Aku kalau mudahkan bagi dia yang dia inginkan, maka aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Wallahi jamaah, bayangkan tuh. Kalau kau dikasih jabatan itu,
bisa jadi kau masuk neraka. Dan kau lihat banyak pejabat-pejabat yang di dunia di penjara mereka. Dan ada orang-orang yang ingin jadi pejabat, nggak jadi pejabat dia. Sampai mati ngenes kata orang. Tapi padahal itu terbaik buat dia. Kalau dia jadi pejabat, nih salah satunya fa inni in yassartu la adkhaltuhu nar fa yasrifuhu Allah anhu. Lalu dipalingkan apa yang dia inginkan dari dirinya. Sungguh dia mengatakan nih, fa yadhallu yatatayyar. Lalu orang ini, nah ini ada yang kurang. Iya, jadi hamba itu akhirnya bertatoyur. Bertatoyur itu yang menganggap sial dia. Dia merasa sial. Dia selalu berkata, sabaqani fulan, aku telah dikalahkan sama fulan. Dahani fulan, ini gara-gara fulan yang menghilangkan apa yang seharusnya aku dapatkan. Wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jal. Padahal dijauhkannya dia dari apa yang dia inginkan, dipalingkannya jabatan yang sangat menyenangkan, dipalingkannya perniagaan yang akan menguntungkan dari dia, proyek, tender atau apa, itu sebenarnya adalah fadl minallah tabaraka ta'ala. Itu karunia dari Allah jalla jalaluh. Kau tuh nggak dapat tender, itu nikmat dari Allah. Kau tuh nggak jadi pejabat, itu nikmat dari Allah jalla jalaluh, bukan musibah. Tapi tadi kitanya yang nggak mudah berhusnudzon sama Allah. Maka perlu kiranya kita menumbuhkan di hati kita semangat untuk husnudzon kepada Sang Pencipta. Bahwasanya semua takdir Allah itu indah. Andai kata, sebagian ulama mengatakan, andai kata kau disuruh buka kitab takdirmu, kau tidak mungkin ingin merubahnya. Karena itu sudah paling indah buat engkau. Maka husnudzon sama Allah. Allah itu menentukan segala sesuatu dengan hikmahnya. Lihat Halimah. Semua orang akhirnya berharap seperti Halimah. Andai kata mereka nggak dapat anak, sendirian pulang, akhirnya ngambil Muhammad SAW. Halimah udah susah dia. Semua sahib-sahibnya pulang bawa anak yang akan disusui. Sedangkan dia enggak. Tapi ternyata Allah hendak memberikan karunia yang besar kepada Halimah Sa'diyah. Subhanallah. Ya, ini berkaitan dengan peristiwa yang menimpa kita. Anak ditolak umpamanya daftar kepolisian, nggak jadi, duit udah keluar banyak, insya Allah itu karunia dari Allah. Mungkin kalau dia jadi polisi, kau nggak tahu jadi apa tuh anakmu. Ustaz, anak-anak akhirnya daftar jadi dokter, Ustaz. Yang maunya jadi polisi, yang maunya jadi ini. Udah kau husnudzon sama Allah dan minta yang terbaik. Baik, yang keempat. Kalau menerima pendapat yang mengatakan bahwa Abu Lahab mendapat fasilitas minuman setelah mati karena memerdekakan Suwaibah yang telah menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa keponakannya bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lahir, maka ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian itu tentang keutamaan mencintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena Abu Lahab senang karena kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itulah menyebabkan dirinya diberikan minuman, walaupun dia adalah seorang yang musyrik dan mati dalam keadaan syirik dan dalam permusuhan berat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ini kita lihat pelajaran penting nih. Kalau kita menerima riwayat tadi, karena memang riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau kita menerima riwayat tadi bahwa benar nih Abu Lahab dapat fasilitas minuman dalam kondisi dia musyrik karena dia membebaskan budaknya sebagai bentuk cinta atas kelahiran keponakan yang bernama Muhammad SAW. Bagaimana dengan seorang muslim? Kalau kita bicara cinta sama Nabi SAW, jamaah, Rasul SAW mengatakan, inna min asyaddin nasi hubban li. Sesungguhnya termasuk orang yang paling mencintai aku, man lam yarani, adalah orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia berharap, wadda law ra'ani bimalihi wa ahli. Dia berharap andai kata bisa memandang Rasul SAW. Walaupun dia harus kehilangan keluarga dan hartanya semuanya.
andai kata dia harus kehilangan rumah yang dia miliki, bersama isinya, bersama anak-anaknya, kemudian dia hidup sebatang kara sendirian, tapi dia bisa melihat Rasulullah SAW, dia akan lakukan itu. Hadhihi mahabbah. Dan kita tahu Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada anak dia. Aku lebih dia cintai daripada orang tua dia. Aku lebih dia cintai dari seluruh manusia yang ada di sini. Dan cinta bukan hanya omongan di lisan. Kita lihat bagaimana Rasul SAW dalam hadis ini mengumpulkan macam-macam cinta yang ada dalam kehidupan manusia. Yang pertama disebutkan cinta mahabbatu ijlalin wa i'zam. Cinta yang berindikasi memuliakan dan mengagungkan. Ka mahabbatil walad liwalidihi. Seperti cinta anak kepada orang tuanya. Dia cinta penuh dengan memuliakan, mengagungkan. Yang kedua, cinta kasih sayang. Seperti kecintaan orang tua kepada anaknya. Dia sayang tuh sama anaknya. Wallahi kau lihat bagaimana orang tua sayang sama anaknya. Kita nih orang tua yang udah jadi orang tua, ingat abah sama ibu kita itu cinta sama kita. Anak kalau sudah gendong anak-anak sakit ke rumah sakit ya, anak lihat ya Allah, kayak gini nih dulu orang tua kita sama kita. Mereka gendong kita. Ya anak kadang kala ngelihat kalau sudah anak-anak sakit digendong sama ibunya, ibunya lalu ngomong, ya Allah pindahkan sakitnya ke aku ya Allah. Kayak gitu tuh orang tua kita. Mahabbatu isfaq. Dan cinta yang ketiga adalah cinta yang berbalas. Karena orang berbuat baik sama kita. Orang punya jasa sama kita. Berbuat budi sama kita, kita cinta mereka, sama kita sayang sama mereka. Itu cinta karena kebaikan orang sama kita. Dan cinta Nabi SAW harus lebih dari semuanya. Harus lebih daripada kecintaan kita sama bapak kita. Harus lebih daripada kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Harus lebih daripada kecintaan kita kepada orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita. Kau lihat kebaikan Rasul SAW kepada kita. Apa yang telah beliau lakukan untuk kita? Wallahi beliau mengorbankan nyawanya. Beliau dilemparin batu demi Islam ini sampai kepada umat manusia. Beliau berusaha untuk menahan lapar. Sering beliau tidak makan di rumahnya. Beliau berpuasa untuk kita. Bahkan beliau sering mengatakan ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah. Di situ Allah mengutus Jibril. Allah mengutus Jibril untuk menyumpahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbir Muhammadan fa inna sanurdika fi ummatik. Katakan kepada Muhammad, kita akan bikin dia ridho. Kita akan bikin dia ridho dalam urusan umat. Di situ disebutkan, idan la ardo. Kalau gitu ya Allah, aku tidak akan ridho kalau ada satu umatku yang di neraka. Beliau tidak akan ridho kalau ada satu dari umat yang masuk neraka. Maka apa tidak pantas kita berikan semua cinta kita kepada Nabi SAW? Tatkala kita melihat orang-orang yang sudah mulai meremehkan Rasul SAW, meremehkan sunnahnya, kok bisa bayangkan tuh Abu Lahab kalau benar itu dia
dalam kondisi musyrik. Dia dikasih balasan gara-gara dia membebaskan budak karena gembiranya dengan lahirnya Rasul SAW. Maka bagaimana orang yang mencintai Rasul SAW, mengikuti sunnahnya, yang tentunya Nabi mengatakan al-qabidu ala dini, nanti akan datang inna min waraikum ayyamas sabr, di balik kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Nanti itu orang-orang yang berpegang teguh dengan agama, yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, yang dia berusaha untuk mempraktekkannya dalam kehidupan ini, dalam perdagangan dia, mungkin dia akan ditinggalkan, mungkin dalam usaha dia jadi pegawai, mungkin dia akan dipecat karena aturannya tidak boleh pakai jilbab, mungkin dia pakai jilbab, maksa pakai, dia dipecat, dikeluarkan. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamr. Yang berpegang teguh dengan agamanya seperti seorang yang memegang bara api. Tapi apa yang akan didapatkan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu ajru 50 minkum. Mereka akan mendapatkan pahala 50 dari kalian, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka enggak mudah, jemaah. Cinta bukan hanya omongan di lisan. Ingat. Cinta bukan hanya ucapan di lisan. Tapi cinta itu sesuatu yang tertanam di dalam hati, yang kemudian mendorong kita untuk beramal. Membuktikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di sini berkaitan dengan hikmah dari disusuinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah berkaitan dengan nama. Coba dibaca. Syekh Abdul Rahman As-Sokhari berkata, setiap manusia mendapatkan jatah kebaikan dari namanya. Hal ini berlaku dalam alam manusia dan begitu juga dalam alam lainnya. Nama Rasulullah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terpuji di sisi Allah, terpuji di sisi malaikat, dan terpuji di sisi saudara-saudaranya para nabi, dan terpuji di sisi Tuhan alam semesta. Dia didatangkan pada bulan Rabiul Awal, dan itu mengisyaratkan bahwa nikmat Allah SWT. Ibunya bernama Aminah, yang berarti yang aman, dan bidannya bernama Asyifah, yang artinya kesembuhan. Ummu Abdul Rahman bin Auf diasuh oleh Barakah, yang artinya keberkahan, disusui oleh Suwaibah, yang berarti pahala, dan Halimah, yang berarti santun, As-Sadiyah. Asy-Syafi'i berkata, pada tatanan itu terdapat keteraturan yang telah disiapkan Allah Ta'ala untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui nama-nama para pengasuh dan perawatnya. Pada nama itu, pada nama ibu dan bidan terdapat keamanan dan pelipur lara. Pada nama yang mengasuh terdapat keberkahan dan pertumbuhan, dan pada kedua ibu penyusunya terdapat ganjaran pahala, santun dan kegembiraan. Subhanallah jamaah. Kita lihat di sini masalah nama. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati sahabat yang namanya buruk, beliau rubah. Dan dalam kisah Nabi alaihi salatu wasallam ada nama-nama indah di situ semua. Yang pertama nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi nama Nabi tidak berubah walaupun orang-orang mencelanya. Beliau tetap terpuji. Beliau terpuji di langit sana. Di alam malaikat beliau terpuji. Walaupun kita tidak pernah bersolawat sama Nabi SAW, beliau terpuji di sana. Beliau terpuji di sisi saudara-saudaranya, para nabi yang lainnya. Terpuji di penghuni alam semesta ini. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Rabi' itu sesuatu yang indah. Dikatakan Rabi itu bisa berarti musim semi. Awal yang telah dimulai. Dimulai itu semi, keindahan dimulai di sana. Ibundanya bernama Aminah yang memberikan keamanan.
Kemudian disebutkan bidannya bernama Asy-Syifa, yang artinya kesembuhan. Kemudian dia diasuh oleh Ummu Aiman Barakah, yang artinya tumbuh dan penuh dengan berkah. Disusul oleh Thuwaibah, Thuwaibah artinya pahala. Dan Halimah Sa'diyah, Halimah yang artinya tadi santun, Sa'diyah artinya kebahagiaan. Maka kita berusaha untuk memberikan nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah buat keluarga kita, buat tempat kita. Punya kendaraan, kasih nama yang indah. Punya binatang, kasih nama yang bagus. Punya anak, cucu, kasih nama-nama yang indah. Kalau tidak, kita akan mendapatkan bagian, atau kalau disebutkan tadi di sini jatah kebaikan atau keburukan dari nama itu. Ada orang yang namanya Sariq bin Zalim, artinya pencuri, anaknya orang yang zalim. Sama Nabi dirubah alaihissalatu wassalam. Ada orang yang namanya Hazan, yang artinya keras kepala, susah orang ini. Sama Nabi diganti Sahal, kau mudah orangnya, gampang menerima. Tapi orang ini tidak mau. Dia mengatakan, ma kuntu lighayyira isman sammani bihi abi. Gak mungkin aku rubah nama pemberian orang tuaku. Akhirnya Sa'id bin Musayyib bin Hazan mengatakan, sejak kejadian itu keras kepala ada di rumah kita. Kesusahan ada di rumah kita. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW, namanya Asiyah. Asiyah itu artinya pelaku kemaksiatan. Apa kata Nabi SAW? Bal anti jamilah. Tapi engkau adalah orang yang cantik, bukan Asiyah. Barakallahu fiik. Anak kira cukup di sini untuk kajian pembedahan dada Rasulullah SAW. Mungkin pada pertemuan yang akan datang, semoga kajian ini bermanfaat buat kita semua, menambah keimanan, membuat kita lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah hidup susah, tapi kesusahan itu menjadikan beliau bisa berjuang. Beliau bisa tegar menghadapi segala yang akan datang di masa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Fadl, kalau kiranya ada pertanyaan, mungkin ada waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau menanyakan mengenai pendidikan anak. Dewasa ini ada teori yang mengatakan bahwa salah satu penyebab LGBT adalah peran ibu yang terlalu besar dalam mendidik anak laki-lakinya. Jadi peran ayahnya terlalu sedikit. Sementara yang terjadi dewasa ini kan ayah memang lebih banyak waktu di luar dan anak lebih banyak dengan ibunya. Dan yang berdasarkan sirah yang sudah dipelajari, ternyata bahwa banyak sekali orang-orang dahulu yang hebat-hebat yang mereka justru tumbuh besar hanya dengan ibunya saja. Nah, secara sunahnya, secara menurut Al-Quran, teori yang sebetulnya seperti apa, Ustaz? Karena kalau teori zaman sekarang kan amat sangat mungkin salah kan, Ustaz? Ya. Baik, barakallahu fiik. Iya. Kalau tadi teori yang menyebutkan bahwasanya tersebarnya LGBT dikarenakan peran ibu yang terlalu besar, kayaknya sejarah negeri kita aja mendustakan hal itu. Dari dulu kita lihat, kita belajar dari SD dulu bahwasanya Budi pergi sekolah, Ibu Budi berangkat ke pasar terus Bapak Budi berangkat ke sawah. Dari dulu LGBT sangat sedikit sekali. Ketika peran ibu yang besar, LGBT sedikit sekali. Sekarang ini kalau dikatakan peran ibu terlalu besar bisa menyebabkan LGBT, bukan. Ana rasa kalau sesuai dengan yang kita pelajarin, yang kita baca tentang bagaimana Imam Syafi'i menjadi besar atas didikan ibunya, bagaimana Imam Bukhari menjadi orang yang besar yang manfaat sampai hari ini buat umat, itu bukan karena bapaknya, bahkan bapaknya nggak ada, mati ketika beliau masih kecil. Al-Imam Syafi'i yang dianut mazhabnya di Indonesia disebutkan ditinggal mati oleh ayahnya ketika dia di perut ibunya. Ini subhanallah, apa yang dikatakan oleh teori itu sangat bertentangan sekali. Yang menyebabkan anak-anak tumbuh LGBT karena ibu tidak peduli dengan anaknya. Anak-anak tidak dididik oleh ibunya. Anak-anak dididik oleh babysitter. Ditinggal. Ibunya manajer, bapaknya general manager.
ibunya ini, bapaknya ini. Kita lihat tuh orang-orang. Dan di kampung pun seperti itu. Terus terang di kampung ini Anda lihat, subhanallah, banyak wanita-wanita yang kerja di gudang-gudang tembakau. Mereka gaji besar di sana, mereka kerja. Anaknya dilepas. Wallahi, anak-anak di kampung yang sudah SD sudah merokok, mereka SD sudah pakai anting, baju-baju anaknya itu yang hitam-hitam yang gambar tengkorak. Itu bukan karena peran ibunya yang besar, akhirnya mereka nanti jadi LGBT macam-macam, tapi karena tidak ada peran ibu di sini. Maka sang ibu yang memahami bagaimana mendidik anak, insya Allah pemikiran masalah LGBT itu nggak ada. Tetap orang tua punya peran besar. Bapak, Anda katakan bapak, tapi tidak sebesar peran ibu. Makanya dari dulu dikatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu madrasah. Mau dijadikan apa tuh anaknya tergantung kau. Kau mau gambar anak itu jadi besar, jadi tinggi, bisa. Tapi kalau kau menginginkan dengan rubah yang lain, dengan model yang lain, itu akan terjadi. Jadi bukan karena kedekatan anak sama ibu, tapi karena ibu tidak perhatian sama anaknya. Anak jadikan anak itu, anak laki jadikan anak laki. Jangan biarkan anak laki main boneka. Anak laki beliin mobil-mobilan. Anak laki belikan pedang-pedangan. Anak laki beliin di rumah sansak tuh. Taruh tuh sansak di rumah. Nina, ajarin tuh. Dan bapak juga harus ikut mendidik anaknya. Jangan cuma cari dunia sehingga kau nanti menangis. Ada orang tua yang gara-gara jarang ketemu anaknya karena sibuk cari dunia, kemudian ketika anaknya sudah besar semua, dia hanya tinggal duduk, mana anaknya udah nggak ada. Dulu ketika anak-anakmu ingin dekat sama kau, kau tinggal. Dan sekarang ketika kau ingin dekat sama anak-anakmu, anakmu kembali, atau anakmu sekarang meninggalkan dirimu. Tetap bapak diusahakan waktu khusus buat anaknya. Bapak kadang-kala waktu kosong main apa? Main golf waktu kosongnya. Istirahat hari Sabtu, Ahad, katanya waktu keluarga, bukan waktu keluarga. Mereka masih menggunakan untuk bertemu sahib-sahibnya. Kapan engkau menjadi panutan buat anak-anakmu? Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Apa mau bertanya bagaimana cara agar kita bisa menguasai bahasa Arab dengan berbicara dan memahami bahasa Arab, karena pelajaran nahwu sulit dipelajari. Barakallahu fiik Ustaz. Subhanallah. Iya, jadi kalau bicara bahasa Arab ini ya tadi, kalau bahasa Inggris belajar grammarnya, kalau kita sibuk belajar nahwunya, memang akhirnya kita susah untuk berbicara bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada yang pertama berkaitan dengan fahmul masmu, berkaitan dengan kita bisa memahami apa yang diomongkan orang. Fahmul makru, kita bisa faham dengan apa yang kita baca. Ada yang muhadatsah, yang artinya kita berinteraksi. Maka tinggal dilihat untuk belajar bahasa Arab itu, jadi belajar bahasa Arab yang memang untuk berbincang. Kalau nahwu nanti akan dipelajari, mungkin ada poin-poin yang ringan untuk nahwu dipelajari, tapi tetap al-muhadatsah, bab untuk berkomunikasi itu yang lebih mudah. Dan ana lihat jamaah, subhanallah ya, orang kursus bahasa Inggris 3 bulan bisa bahasa Inggris. Ana heran, kadang-kala setahun di pondok nggak bisa bahasa Inggris, nggak bahasa Arab. Apa yang menyebabkan hal itu? Motivasi. Salah satu penyebabnya itu keinginan, tekad. Kalau kau punya keinginan kuat tadi, 3 bulan bisa bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Ana Masya Allah, Ana 6 tahun belajar di pesantren bahasa Inggris, 6 tahun nih. Waktu itu dari SMP, SMA, lulus, ya mungkin tahunya hanya up to you. Apalah bahasa dulu, terserah kau katanya. Jadi kita nggak bisa, karena nggak semangat kita pada waktu itu. Maka paling tidak semangat. Kemudian memang bahasa Arab muhadatsah, bahasa Arab yang ringan. Kalau belajar kaidah mungkin berat buat kita, apalagi buat ibu-ibu. Paling tidak bilang sama ustadznya, Ustadz kita ingin belajar bahasa Arab yang bisa ngomong. Jadi kita ini nanti kajian, tiap kajian, apalagi Masya Allah di Majelis Taklim Al-Ikhlas ini kajian, tiap hari kajian. Tiap hari kajian, nanti nggak ada kajian bahasa Indonesia.
Ustadznya bahasa Arab ngisi kajian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menamakan anak kita dengan Muhammad, apakah sebaiknya ditulisnya sama seperti double M atau boleh satu M? Atau dengan Muhammad dengan CH, apakah akan berubah artinya juga? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan memberikan nama anak kita Muhammad. Muhammad itu dalam tulisan bahasa Arab jelas Muhammad. Mimnya bertasydid. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Ini bahasa Latin. Maka mengikuti sebenarnya dialek dalam bahasa tersebut. Tapi tetap nama yang dimaksud adalah Muhammad dalam bahasa Arab itu. Jadi kalau mereka katakan M-O-C-H. Dulu mereka menulis moh itu untuk mengibaratkan H. Jadi H itu mereka pakai CH. Jadi Muhammad. Itu makanya tulisan itu diharapkan oleh mereka bisa mewakili H yang dalam bahasa Arab. Tapi kalau ternyata tidak mewakili H, ya mungkin berubah sekarang. Muhammad pakai H, ya nggak bisa. Memang kalau bahasa Arab kan ada H, ada Kho, ada H. Bagaimana penulisannya? Ya ikut penulisan dalam bahasa tersebut. Tapi tetap insya Allah ketika orang nulis moh, itu yang mereka inginkan sebenarnya Muhammad yang dalam bahasa Arab. Cuma ketika menulis dalam bahasa Indonesia mungkin terjadi kesalahan ya, atau memang kurang lebih lah masalah itu. Seperti yang ribut kadang-kala masalah insya Allah. Insya Allah itu dalam bahasa Arab ditulis in, terus sya'a, kemudian Allah. Kadang-kala di bahasa Latin ditulis langsung nyambung semuanya. Iya, tapi yang dimaksud dengan itu adalah insya Allah dalam bahasa Arab. Cuma bahasa Latin yang kadang-kala tadi tidak bisa mewakili bahasa Arab. Bagaimanapun tidak akan bisa mewakili bahasa Arab. Walaupun mereka berusaha untuk memperbaiki yang ain sama a, umpamanya bagaimana menulis umpamanya namanya Abdullah. Abdullah yang ada ya a biasa. Padahal yang dimaksud adalah Abdullah pakai ain. Apa perbedaannya dengan Ahmad? Ahmad pakai a juga, Abdullah pakai a, ini pakai a. Tapi Abdullah yang dimaksud adalah ain, Ahmad yang dimaksud adalah Hamzah. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Ana rasa itu pertanyaan terakhir. Tidak bisa tambah satu. Baik, separuh. Bismillah. Tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si A berniat mau umroh, ternyata seminggu kemudian si A meninggal. Apakah ahli warisnya harus melaksanakan umrohnya? Dan apakah orang yang akan meninggal sudah ada tanda-tandanya di hari ketiga, 7 atau hari ke-40? Jadi berkaitan dengan umroh, pertama kalau dia meninggal dunia sudah dia tidak wajib. Tapi kalau ahli warisnya ingin mengumrohkan, fadl. Adapun berkaitan dengan pertanyaan, Ana mau jawab separuh pertanyaan ya. Jadi barusan berapa pertanyaan tuh? 2 apa 1? 2 kan, Ana jawab 1. Separuhnya nanti minggu depan insyaallah. Subhanallah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan jenazah, ikutilah sunnah Rasul SAW. Bagaimana Nabi ketika menguburkan putrinya, bagaimana para sahabat ketika menguburkan Rasul SAW, apa aja yang mereka lakukan ketika itu, ritual-ritual yang perlu dilakukan oleh keluarganya demi diridhai oleh Allah yang meninggal dunia, dan keluarganya juga diridhai oleh Allah SWT. Apabila hal-hal yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW dalam urusan kematian, ya lebih baik kita tinggalkan, karena kita cinta sama Nabi SAW. Dan bentuk cinta yang sebenarnya adalah menghidupkan sunnah Nabi SAW dan lebih mementingkan mengikuti sunnah Nabi dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendengar kebenaran, mendengar kebaikan, lalu mengamalkannya dan ikhlas dalam mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.